Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. DPR RI hari ini mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Prita Zega. Inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. Presiden berharap Industropolis Batang bisa menyaingi Shenzhen, China. Presiden Prabowo Subianto meresmikan perubahan status kawasan industri terpadu Batang (KTIB) menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar. Perubahan status menjadi kawasan ekonomi khusus juga menawarkan keuntungan dengan pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para investor. Di antaranya yaitu fasilitas fiskal dan non-fiskal berupa perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Prabowo berharap KEK Industropolis Batang bisa menjadi sebesar kawasan industri di Shenzhen, China. Kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar 75,8 triliun rupiah. Dengan target tenaga kerja yang diserap sekitar 58.145 orang. Dalam peresmian ini turut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Fatimah Albar, TV One mengabarkan. Selanjutnya, penandatanganan prasasti. Pemirsa, DPR RI mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna siang ini. RUU TNI yang disahkan hari ini merevisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Revisi antara lain terjadi pada penambahan usia pensiun perwira dan prajurit TNI. Dari sebelumnya 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan juga tamtama mengalami penambahan sesuai jenjang kepangkatan. Revisi juga mencakup penambahan kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh anggota TNI aktif. Dari yang sebelumnya berjumlah 10 kementerian dan lembaga menjadi 16. Acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini. Terhormat Menteri Pertahanan. Kedua, pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14.
berdasarkan permintaan pimpinan kementerian, lembaga, dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukung pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang. Puan pun meminta pihak-pihak yang menolak pengesahan tersebut untuk membaca undang-undang tersebut lebih dulu dan tidak berprasangka buruk. Di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Sikap Ibu Mega seperti apa? Mendukung. Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu boleh memastikan bahwa tadi kan yang baru hanya 3, tapi untuk larangan berbisnis apakah masih sama bahwa TNI tidak boleh berbisnis? Nah, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Salah satu dari 3 poin utama yang bakal direvisi dalam Undang-Undang TNI adalah kemungkinan prajurit TNI aktif bisa mengisi jabatan sipil di kementerian dan juga lembaga. Lantas, apa saja daftarnya? Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sidak ke Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Indonesia melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menjalin kerjasama bidang kependudukan dan pembangunan keluarga dengan Singapura. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menerima kunjungan kerja dari Minister for Social and Family Development of Singapore, Masagos Zulkifli, di kantor Kemenduk Bangga BKKBN Jakarta. Kunjungan kerja tersebut membahas kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Singapura, terutama di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Menurut Wihaji, kerjasama yang akan dilakukan akan ditindaklanjuti melalui MOU antara kedua negara. Sementara Menteri Pembangunan Keluarga dan Sosial Singapura, Masagos Zulkifli, menyampaikan negaranya kembali memikirkan untuk menitik beratkan keluarga karena banyak ilmu-ilmu pembangunan sosial dari Barat yang sangat mementingkan individu. Maka tadi ada 3 hal yang bisa dikerjasamakan, termasuk kajian tentang pembangunan keluarga. Yang kedua, kerjasama yang berkenaan dengan urban, pembangunan keluarga di tingkat urban, termasuk melibatkan negara lain. Ya Pak Mas Agus, mungkin Filipina yang sama-sama negara Asia yang masih komitmen tentang keluarga. Singapura ternyata komitmen terhadap pembangunan keluarga itu penting, dibuktikan dengan ada Kementerian Pembangunan Keluarga. Yang ketiga, nanti ada bidang-bidang khusus yang mungkin bisa dikerjasamakan antara kementerian kita dengan Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga. Nah, 3 itu yang
Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau langsung pengurusan klaim jaminan kehilangan pekerja JKP ex karyawan anak perusahaan PT Sritex, PT Primayuda Mandiri Jaya di Boyolali, Jawa Tengah. Pencairan JHT dan juga JKP menjadi prioritas menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memantau langsung para ex-pekerja PT Primayuda Mandiri Jaya yang sedang mengurus jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. PT Primayuda Mandiri Jaya adalah anak perusahaan PT Sritex yang telah dinyatakan pilot. Dalam kesempatan tersebut, Menaker berdialog dengan pihak Serikat Pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan akan berusaha maksimal untuk membuka layanan kepada para karyawan yang terkena PHK, sehingga sebelum Lebaran proses tersebut telah rampung. Pemerintah akan mengawal terus dan memastikan tuntutan dari ex-pekerja terpenuhi. Tim kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada tim dari BPJS Ketenagakerjaan, kita berusaha maksimal untuk membuka layanan dan alhamdulillah teman-teman juga bisa lihat di sini antrian kita bisa kelola dengan baik dan ini tentu kerjasama yang luar biasa ya. Di sini ada pemerintah daerah, ya, dinas provinsi, dinas ketenagakerjaan di provinsi, kemudian ada di kabupaten, kemudian ada dari serikat buruh dan serikat pekerja. PT Primayuda Mandiri Jaya merupakan anak perusahaan PT Sritex yang juga dinyatakan pilot. Di PT Primayuda Mandiri Jaya, 956 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rakor lintas kementerian untuk membahas penanganan banjir dan perlindungan pesisir. Rapat koordinasi penanganan banjir dan perlindungan pesisir digelar di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Rapat koordinasi ini diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait, Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko. Hadir pula perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BNPB, BPKP, dan Pemprov DKI Jakarta. Rapat dilakukan untuk mencari solusi penanganan banjir baik di hulu, hilir maupun pesisir. Jadi, yang kita harus perhatikan juga permasalahan di hulunya. Seringkali kita fokus di hilir, termasuk membuat tanggul pantai, tanggul sungai, dan juga area resapan, tetapi ketika hulunya tidak diperbaiki secara sistematis dan serius, maka akan terus berulang. Tata kelola lahan yang seringkali ada pelanggaran-pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang akhirnya menyebabkan daerah di hilir menjadi sangat rentan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan sidak ke Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sidak ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga dengan menjelang Idul Fitri, serta memastikan stok pangan tetap tersedia. Dari hasil sidak diketahui sejumlah harga masih relatif stabil seperti harga beras, harga telur, dan harga daging ayam. Sementara harga daging sapi mengalami sedikit kenaikan, sedangkan bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan akibat gangguan produksi di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran Poliran Polda Banten. Balai Poliran merupakan tempat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra.
Ini adalah upaya mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah Polda Banten. Pada gelombang pertama akan dilatih 96 peserta dan tahun ini ditargetkan mencapai 3.000 peserta. Kegiatan di Balai Poliran ini saya lihat betul-betul sangat bermanfaat. Di satu sisi bagaimana balai ini kemudian bisa mempersiapkan tenaga kerja produktif yang bisa disalurkan, baik nanti akan bergerak ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan yang kemudian telah menandatangani kerjasama dengan Balai Poliran, di mana disiapkan tenaga kerja yang kemudian diberikan pelatihan dan sertifikasi dan kemudian siap pakai. Rumah industri kosmetik ilegal di Jalan Gunung Indah 6, Kelurahan Cirendau, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, digerebek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Petugas BPOM menggerebek satu rumah industri kecantikan ilegal yang diketahui telah beroperasi selama 2 tahun. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan beragam bahan dasar dalam bentuk serbuk dan cair, serta produk kecantikan berupa skincare yang dikemas dalam botol tanpa label. Selain mengamankan bahan dasar maupun produk yang telah diproduksi, petugas juga mengamankan pasangan suami istri selaku pemilik berinisial K dan IKC yang berprofesi sebagai apoteker. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan rumah industri kosmetik ilegal itu setiap harinya mampu memproduksi 5.000 kemasan dengan memperoleh omset 1 miliar rupiah per bulan dan diedarkan ke daerah Semarang, Medan, serta Makassar.